Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini masih seperti minggu yang lalu ya. Kita ibadah dari rumah masing-masing. Tapi nggak apa-apa. Adik-adik mesti tetap harus semangat. Nah, bacaan kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Udah dibuka belum? Nah, kalau sudah dibuka, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau selalu mengasihi dan menyertai kami. Engkau lindungi istirahat kami di malam hari, dan hari ini Engkau bangunkan kami di pagi hari, menyambut berkat-Mu di hari yang baru ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah Kak Rini yang hendak menyampaikan firman-Mu. Berkatilah dia, layakkanlah dia, berkati lidahnya, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kiranya Engkau berkati kami para teruna dalam mendengarkan dan memahami firman-Mu, sehingga kami dalam kehidupan kami sehari-hari menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sekarang kita baca. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kapung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang, pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma, dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Adik-adik, Nabi Yoel ini adalah seorang nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda. Namanya berarti Tuhan adalah Allahku. Jadi arti Yoel itu adalah Tuhan adalah Allahku. Nabi Yoel berkarya di sekitar Bait Allah di Yerusalem. Nah, Nabi Yoel ini merupakan wakil Tuhan
untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Lembaga Alkitab memberi judul bacaan hari ini, Tulah Belalang sebagai Hukuman Tuhan. Sedangkan renungan kita hari ini berjudul Sikap Orang Percaya Menghadapi Pergumulan. Sekarang kakak tanya, pergumulan itu apa menurut adik-adik? Ada yang tahu? Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergumulan berarti perihal bergumul atau bergulat. Sedangkan dalam Alkitab, pergumulan itu digunakan sebagai ungkapan atau kata yang mengungkapkan perjuangan manusia dalam menghadapi kehidupannya. Jadi pergumulan itu adalah perjuangan manusia dalam menghadapi permasalahan. Nah, sekarang kakak tanya, siapakah yang tidak mempunyai pergumulan? Ayo, siapa? Pasti semuanya mempunyai pergumulan ya, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, pergumulan yang terjadi pada bangsa Israel dalam Alkitab ini, dalam bacaan kita hari ini, yaitu pergumulan tentang adanya serangan belalang. Pada waktu itu belalang yang jumlahnya jutaan menyerang bangsa Israel. Yang diserang bukan manusianya tetapi tanaman para petani, pohon anggur dan pohon ara. Yang diserang oleh belalang itu bukan hanya daun dan buahnya. Jadi belalang-belalang itu tidak memakan daun dan buahnya aja, tetapi sampai kulit-kulit batangnya. Makanya carang-carangnya terlihat putih. Jadi seperti pohon yang tandus gitu, pohon yang meranggas, jadi ngeri. Pohon yang tumbuh di musim kering. Seperti yang tertulis dalam ayat 7 yang bagian bawah, dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Jadi pohon-pohon anggur itu dan pohon-pohon yang ada di tanah Israel tinggal carang-carangnya yang putih seperti yang digunakan untuk dekorasi itu ya adik-adik, carang-carang kering gitu. Jadi bencana belalang itu mengakibatkan panen gagal. Tak ada hasil anggur, tak ada hasil pohon ara. Nah, bencana di Israel itu tidak hanya berdampak pada perekonomian bangsa Israel, tetapi juga berdampak pada penyelenggaraan ibadah. Karena bangsa Israel saat ibadah itu mereka memberikan korban atau persembahan yang namanya korban sajian dan korban curahan. Nah, dalam korban sajian ini dibutuhkan tepung dan minyak, sedangkan korban curahan dibutuhkan anggur. Nah, karena hasil panen gagal, makanya sarana atau korban sajian itu tidak dapat dipersembahkan. Nah, ini menyebabkan kegiatan ibadah tidak dapat diselenggarakan. Nah, karena tidak dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah, membuat para imam, para pelayan Tuhan, para petugas ibadah menjadi sedih, berduka cita. Oleh karena itu, Yoel menasihatkan kepada bangsa Israel supaya mengadakan tradisi ratapan supaya mereka bertobat. Jadi, Nabi Yoel memberikan nasihat kepada bangsa Israel supaya meratap, berdoa, mengakui dosa kepada Tuhan, mohon pertolongan Tuhan supaya mereka bisa bebas dari bencana ini. Jadi supaya bangsa Israel itu introspeksi diri. Nah, sekarang kita kaitkan dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Kira-kira adik-adik tahu nggak pergumulan apa yang terjadi saat ini? Nah, benar sekali, COVID-19. Nah,
tidak hanya kota Jakarta, tidak hanya kompleks Kodam, tidak hanya bangsa Indonesia, tetapi hampir seluruh warga dunia mengalami pergumulan tentang serangan virus corona. Nah, kira-kira apa adik-adik dampak dari virus corona ini? Ayo apa? Adik-adik disuruh stay at home, ya, belajar dari rumah, ibadah di rumah masing-masing. Kemudian orang tua kita, papa mama, work from home, ya, belajar dari bekerja dari rumah. Sekilas stay at home ini berdampak negatif karena adik-adik pasti merasa jenuh, merasa bosan, atau merasa suntuk karena sudah hampir 3 bulan ya adik-adik, dari Maret, April, Mei ya. Tanggal 22 Maret kita mulai ibadah di rumah masing-masing. Tapi adik-adik tidak boleh memandang segi negatifnya saja. Nah, stay at home itu juga ada dampak positifnya. Kira-kira apa? Nah, adik-adik bisa lebih akrab dengan keluarga karena bagi orang tuanya yang bekerja di luar, adik-adik punya waktu yang lebih banyak dengan orang tua, ya kan? Terus belajar dari rumah, adik-adik bisa lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas dari guru. Mungkin adik-adik mendapatkan tugas, punya PR, itu adik-adik bisa cari di internet untuk menjawab soal-soal tersebut. Kemudian ada lagi bagi anak-anak perempuan yang suka masak, suka cari-cari di YouTube resep masakan baru, resep minuman yang baru, terus praktek. Nah, keterampilannya kan tambah, ya. Jadi jangan dipandang stay at home itu sesuatu yang membosankan, karena stay at home itu wujud kita menaati anjuran pemerintah. Ya kan adik-adik? Pemerintah menganjurkan kita supaya stay at home. Ada physical distancing, yaitu jaga jarak. Kemudian kita harus rajin pakai masker, rajin cuci tangan. Dengan rajin cuci tangan berarti kita lebih menjaga kebersihan kita, ya kan? Terus kalau memakai masker itu tidak hanya melindungi diri adik-adik sendiri, tetapi juga melindungi orang lain. Jadi ada pepatah, maskerku melindungimu dan melindungiku, ya kan? Gitu. Kemudian selain itu dampak positif lainnya apa? Ada yang tahu? Ya, kita menjadi lebih sehat ya adik-adik. Kemudian sikap orang percaya dalam menghadapi pergumulan itu apa? Yang pertama, kita harus introspeksi diri. Dan kita harus mengerti bahwa semuanya itu terjadi atas izin Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi atas hidup kita itu mempunyai maksud supaya kita menjadi lebih mandiri, lebih kuat, terus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu tetap mengasihi kita walaupun Tuhan mengizinkan adanya musibah ini, karena ada tangan-tangan Tuhan melalui orang lain, melalui orang tua kita dalam mengasihi kita. Nah, adik-adik, Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi atas hidup kita. Tuhan mengizinkan berbagai peristiwa terjadi dalam kehidupan kita, baik peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Itu mempunyai maksud. Tuhan ingin mengajarkan kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk selalu menuruti kehendak-Nya serta menjauhi larangannya.
Kemudian kalau adik-adik mendengarkan nasihat dari orang tua, nasihat dari guru, atau nasihat dari orang yang lebih tua, kemudian anjuran pemerintah, itu bukan hanya merupakan wujud sikap hormat kita kepada mereka, tetapi merupakan sikap yang juga membawa manfaat bagi kita, bagi adik-adik, bagi kakak juga, dan bagi orang lain. Nah, di situasi pandemi yang seperti saat ini, adik-adik juga diharapkan untuk bisa peduli kepada sesama. Nah, caranya bagaimana? Adik-adik bisa menyisihkan uang jajan untuk disumbangkan ke lembaga-lembaga yang menyalurkan bantuan. Kemudian misalnya adik-adik yang mempunyai masker berlebih bisa membagikan ke kanan kiri, membagikan ke teman-teman. Jadi mereka bisa memakai masker, bisa melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, sekarang apa maksud firman Tuhan pada hari ini adik-adik? Maksud firman Tuhan kepada kita hari ini adalah ada 3 hal ya. Allah sungguh mengasihi kita, menghendaki kita supaya tetap menaati perintahnya, setia mengikuti kehendaknya, dan menjauhi larangannya. Kemudian hal yang kedua, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan oleh Tuhan, mempunyai maksud baik kepada kita. Jadi rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kemudian yang ketiga, cara kita menghadapi pergumulan, pertama kita harus introspeksi diri, ya, mengakui dosa, datang kepada Tuhan melalui doa, terus mohon Tuhan menolong kita agar segera terlepas dari pergumulan, agar bisa memenangkan pergumulan. Gitu ya adik-adik. Baiklah, renungan kita selesai. Kita akhiri dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, mengucapkan pujian syukur karena bimbingan-Mu kepada kami pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau selalu pimpin kami agar kami dapat selalu menuruti perintah-Mu, agar kami dapat selalu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kerajaan-Mu makin lebar. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh orang yang berdosa, kiranya Engkau ampuni. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Stay safe, stay at home, dan tetap sehat dan semangat. Tuhan memberkati.